Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, tetap semangat, terus berkarya. Wow, aku bisa. Nah, kali ini kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita, yaitu benda tunggal dan campuran. Pembelajaran ke-1, tema 9, subtema 1. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Keluarga Lina sedang melihat suatu brosur. Nah, kemudian Lina bertanya, "Ada mesin cuci seperti gambar ini, Pak?" Pak penjual toko menjawab, "Ada, Dek, mari saya perlihatkan barangnya." Nah, ini ada gambar mesin cuci. Anak silakan dijawab pertanyaan ini. Iklan tentang apakah itu? Nah, tentang apa anak-anak? Tentu tentang iklan mesin cuci. Nah, pertanyaan berikutnya. Dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan program. Apa arti dari dua kata tersebut? Ayo, nanti kita berdiskusi. Yang ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan dari iklan tersebut? Apa? Coba. Ya, kita lanjutkan. Nah, iklan apa itu? Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya disajikan dalam bentuk kalimat ajakan. Nah, tujuan iklan anak-anak. Yang pertama, memberitahu kepada khalayak ramai tentang suatu produk barang atau jasa. Yang kedua, menyarankan seorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa. Yang ketiga, tujuan iklannya memberi informasi tentang produk atau jasa. Yang keempat, tentu dapat menarik khalayak ramai. Nah, sekarang kita belajar tentang media penyampaian iklan. Yang pertama, iklan media cetak. Nah, iklan media cetak ini biasanya terdapat di koran, di majalah, di tabloid, atau brosur. Yang kedua, iklan media elektronik. Contohnya apa? Nah, contohnya iklan di televisi, iklan di radio, maupun iklan di internet. Nah, ini contoh iklannya media cetak. Nah, ini ada Alia Service Elektronik, melayani servis TV, LED, mesin cuci, dan lain-lain. Contoh iklan. Kalau berminat, hubungi 082, seperti itu ya. Yang berikutnya ada iklan Cosmos, kipas angin. Nah, ini ada keterangannya. Bodinya terbuat dari besi. Nah, ada juga contoh iklan media cetak laundry kiloan. Daftar harga, cuci plus setrika 4.000, nah, cuci piring 3.000, gratis antar jemput. Nah, tentu iklan seperti ini akan menarik khalayak ramai ya anak-anak. Yang kedua, media elektronik. Nah, ini ada suatu iklan yang anak-anak tonton. Saatnya kembali sekolah, saatnya Ardiles. Ardiles Nah, ini bisa contoh the iklan trending. di TV, Trans TV. Bagus ya? Kuat dan awet. Anti selip. Nah, Kita anti-selip, suka awas. Ardiles. Ardiles harganya oke. Harganya oke. Ardiles banyak pilihannya. Semangat Banyak kembali pilihannya. sekolah. Semangat Ardiles. Ardiles, go for it! Nah, dari video itu, anak-anak sudah tahu kan
ciri-ciri iklan yang baik. Nah, ini ciri-ciri iklan yang baik, informatif. Artinya apa? Memberikan penjelasan tentang kelebihannya. Kelebihan barang itu seperti apa gitu. Yang kedua tentang komunikatif. Bahasa dalam sebuah iklan itu harus komunikatif atau bisa dikatakan mudah dipahami. Nah, yang ketiga bahasanya singkat dan padat. Contohnya iklan mesin cuci ini, bahasanya singkat. Contohnya, program dapat diatur sesuai kebutuhan. Tabung stainless steel, nah, seperti itu. Bahasanya singkat dan padat. Kalimatnya tidak perlu panjang-panjang. Yang keempat, ciri iklannya menarik. Menarik itu apa? Menarik itu dari segi tampilannya, warnanya bisa menarik perhatian orang. Selanjutnya, nah setelah tadi Lani pergi ke toko untuk menanyakan mesin cuci, sekarang Lani sudah mendapatkan mesin cuci. Nah, ini ada satu gambar Lani membantu ibunya. Perhatikan bacaan ini. Nah, saya miring dulu ya. Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai yang diinginkan. Sore harinya, Lani membantu ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci. Kemudian, ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air. Air yang keluar sudah berubah warna. Air yang belum tercampur oleh apapun, airnya masih bening. Air yang sudah keluar dari selang mesin cuci, airnya sudah tidak bening lagi. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang muatan IPA. Kenapa kok air yang sudah keluar dari mesin cuci tidak bening lagi? Ayo kita belajar bersama. Nah, tahukah kamu sebuah benda yang ada di sekitar kita termasuk materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi berdasarkan komposisi penyusunnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh, air, garam, gula, dan emas 24 karat. Berarti ini zatnya tunggal ya, nggak lebih dari satu. Yang kedua, zat campuran. Zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Zat campuran ini dibagi dua. Yang pertama, campuran homogen. Artinya, campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Berarti nanti tidak bisa dipisahkan lagi atau tidak bisa dilihat. Contohnya, air garam. Ketika air dicampur garam, apa yang terjadi? Tentu garamnya menyatu dengan air. Ada sirup. Pernahkah anak-anak minum sirup? Nah, pasti tahu pernah. Ketika air dikasih sirup, apa yang terjadi? Nah, sirup airnya itu berubah warna. Udara kuningan. Yang kedua, campuran heterogen. Merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Artinya nanti air dan zat yang lain itu masih bisa kita lihat. Contohnya, campuran air dengan kopi. Pernah melihat anak-anak ketika orang tua kalian membuat kopi? Nah, di bawah
air ada endapan kopi yang bisa kita lihat. Nah, itu contohnya. Air dengan tepung juga demikian, air dengan pasir juga demikian. Anak-anak bisa mencoba sendiri di rumah. Misalkan ambil air, kemudian ada pasir, kalian masukkan pasir itu ke dalam air. Apa yang terjadi? Air pasir itu akan mengendap di bawah. Nah, itu namanya campuran heterogen. Selanjutnya, nah setelah anak-anak mempelajari materi itu, silakan nanti mengerjakan LKPD yang ada di Google Drive Pak Rakil. Ini bisa diklik nanti ya. Rangkumannya. Nah, hari ini kita belajar apa, Nak? Belajar yang pertama tentang iklan. Iklan tadi berita atau pesan untuk membujuk orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Yang kedua, media penyampaian iklan melalui media cetak atau melalui media elektronik. Sedangkan yang IPA tadi kita sudah belajar tentang materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi dibedakan dua, ada zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Berupa Rakil garis bawah ya, sejenis. Sedangkan zat campuran, zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal, artinya lebih dari dua zat. Zat campuran sendiri dibagi dua, ada yang campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, selanjutnya nanti anak-anak bisa mengerjakan tes evaluasi. Nanti Bapak akan meng-share link Google Form-nya. Nah, kita nyanyi bersama untuk Bendul Pacul. Yuk. Gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glempang sekone dadi saratan, wakul glempang sekone dadi saratan. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap belajar, dan terus gapai cita-cita kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.